Kisah Puteri Yatim Piatu yang Sukses. Episode 057. Terdengar dari dalam handphone bahwa penelpon menyebut nama Veronica. Ia merasa terkejut. Veronica balik bertanya siapa yang menelpon. Namun sambungan telepon langsung terputus. Karena Veronica penasaran siapa yang menelponnya. Ia menelpon balik. Ternyata yang menelpon adalah Maisie, majikannya sendiri. Tetapi pakai handphone brand. Maisie bertanya di mana sekarang. Veronica bilang ia sudah di rumah. Ibu di mana sekarang? Veronica balik bertanya. Saya masih di pantai. Sudah mau pulang tapi mobil mogok. Kayak seperti tekor bensin padahal bensinnya penuh. Jadi tolong jemput sekarang. Mendengar majikannya minta jemput, ia langsung bergegas dan berangkat menuju kafe tempat majikannya menunggu. Tidak lama ia sudah tiba. Maisie pun terkejut. Dalam hitungan belum mungkin Veronica sudah tiba. Maisie lantas bertanya, "Memang benar kamu sudah di rumah?" "Iya, Bu." "Emang lewat mana kamu ke sini?" "Kok sudah tiba?" "Lewat jalan, Bu. Tapi kondisi jalan sepi." Maisie diam saja. Veronica balik bertanya, "Jadi mobil Tuan mau ditarik? Apa bagaimana? Mobil yang mogok ini biar dititip di sini dulu. Biar besok montir yang datang." Mendengar kata majikannya, Veronica langsung bilang, "Malu-maluin saja. Mobil sport kok bisa mogok?" Sambil tertawa. Maisie sama Brand diam saja. Veronica minta kepada Tuan Brand untuk mencoba menstarter mobilnya. Memang menyala tetapi tidak mau digas. Veronica sudah paham penyakit mobil majikannya itu. Ia meminta untuk membuka kap depan. Setelah Veronica menyuruh membuka kap depan, mereka percaya tidak percaya. Emangnya Veronica bisa? Padahal Maisie pun paham sedikit-sedikit masalah mesin mobil. Tetapi kalau mobil sport ia tidak paham sama sekali. Cuma bisa menyetir saja. Entah apa yang Veronica pegang. Setelah distarter ulang mesin mobilnya menyala dengan stabil. Akhirnya mereka pulang bersama. Setelah tiba di depan rumah, Brand tidak mampir dulu. Ia langsung pamitan pulang saja. Karena hari sudah malam. Maisie pun langsung masuk ke rumah ketika Brand berangkat. Karena hari sudah malam, Maisie pilih untuk beristirahat saja di dalam kamar, hingga ia tertidur. Hari sudah pagi. Burung-burung sudah berkicau. Deru suara kendaraan di jalan sudah pada ramai. Orang-orang sudah pada sibuk untuk berangkat beraktivitas. Semangat awal pekan begitu terpancar. Namun Maisie hari itu belum ada rencana hendak kemana. Karena ia belum ada kabar dari Deki. Karena semua perusahaannya sudah diserahkan semua kepadanya untuk mengurus di lapangan. Ia akan hadir jika ada informasi yang sulit diselesaikan oleh Deki. Karena ia sangat percaya dengan Deki, Deki pun tidak mengambil kesempatan dengan kepercayaan ini. Ia rela seperti Intel untuk mencari kalau ada pegawai-pegawai yang nakal. Namun syukurlah selama ini baik-baik saja. Selama Bapak Asgardian ditunjuk sebagai direktur utama, semua perusahaannya berjalan dengan lancar. Bahkan Bapak Asgardian bisa merangkul semua direksi dan para pegawai lainnya. Namun sebentar lagi ia akan masuk masa pensiun. Maisie masih bingung siapa yang menggantikan posisi Bapak Asgardian. Andaikan Deki. Tetapi dia tergolong orang baru di perusahaan. Terlalu cepat karena pengalaman tentu masih banyak kekurangan. Hari itu juga Bapak Asgardian berkunjung ke semua perusahaan yang dibawa kendalinya. Karena ia mengenang hanya beberapa minggu lagi, ia akan meninggalkan perusahaan itu, di mana sudah puluhan tahun ia mengabdi di sana. Bagaimana tidak seperti rumah sendiri. Selama Bapak Direktur berkunjung, bagi semua pegawai itu dianggap biasa. Tidak ada yang tahu bahwa momen tersebut sebuah makna perpisahan. Tetapi tidak ia ceritakan. Cukup ia sendiri yang tahu. Semenjak dari itu Bapak Asgardian banyak diam.
Kalau lagi kumpul bersama pegawai, hanya pesan dan nasihat yang selalu keluar dari mulutnya. Sebenarnya bagi Bapak Asgardian, merasa sedih untuk berpisah dengan rekan-rekan. Tetapi andaikan menerima tawaran bos besar untuk tetap mengabdikan diri di sini, ia sudah tua. Itulah sebabnya ia memutuskan untuk beristirahat total. Tidak terasa hari sudah menunjukkan pukul 11.45. Karena belum ada informasi, entah mengapa bisa terlintas dalam pikirannya bahwa ia ingin berkunjung ke sebuah perusahaannya. Memang semenjak sudah ada Deki, Meizi tidak pernah lagi berkunjung ke perusahaan. Karena waktu masih cukup panjang, ia mengajak Veronica untuk keluar. Namun ia belum mengasih tahu tujuannya kemana. Mereka pun berangkat. Tidak butuh persiapan yang lebih, sebab setiap ia akan berkunjung kecuali ada pertemuan. Berpenampilan sederhana saja, bukan tidak ada maksud, agar para pegawai dan karyawannya bisa belajar bahwa tidak penting itu gaya. Tidak terasa mereka pun tiba di perusahaan tersebut, karena sudah tahu bahwa yang ingin masuk adalah bos pemilik perusahaan. Security tidak bertanya lagi. Ia langsung saja membuka pintu gerbang. Meizi menyuruh Veronica untuk parkir mobil di tempat parkiran mobil pegawai kantor. Sengaja ia tidak parkir di depan lobi utama. Mereka berjalan menuju bagian kantor. Namun banyak pegawai yang terkejut. Kenapa bos tiba-tiba datang kemari? Tapi bagi Meizi biasa-biasa saja. Setelah masuk, semua ruangan bagian ia kunjungi. Meizi selalu bertanya adakah kendala yang sedang dihadapi. Namun semua pegawai bilang, semua berjalan baik-baik saja. Terakhir yang ia kunjungi ruang kerja Bapak Direksi. Sudah hampir setengah jam ia di sana. Bapak Direksi tidak mengetahui bahwa bos besar sedang berkunjung. Bapak Direksi begitu terkejut. Setelah mengetahui bos besar yang mengetuk pintu, ia langsung meminta maaf. Karena ia sadar seperti memperlakukan pegawai biasa. Ternyata bos besar. Sudah beberapa menit Meizi di ruang kerja Bapak Direksi. Akhirnya ia permisi pulang. Bapak Direksi mengantar sampai di parkiran mobil. Setelah mereka keluar dari pintu gerbang, Bapak Direksi kembali ke kantor. Ia bertanya kepada seluruh pegawai, kenapa tidak mengasih tahu bahwa bos sedang berkunjung. Ada salah satu pegawai staf menjawab bahwa bos masuk tiba-tiba. Mereka tidak terpikir untuk memberi informasi. Dikira Bapak sudah dikasih tahu terlebih dahulu. Akhirnya Bapak Direksi kembali masuk ke ruang kerjanya. Selama di perjalanan menuju pulang, Meizi berpikir bahwa semua perusahaan akan sama baik-baik saja, seperti apa yang mereka saksikan waktu berkunjung. Namun ia tidak ingin satu perusahaan akan menjadi beban dari perusahaan lain. Maka dari itu Meizi selalu ikut mengawasi. Selain ada Deki yang selalu di lapangan. Andaikan terjadi, bukan cuma perusahaan yang merugi, barang tentu akan terjadi perampingan karyawan. Maka ia tetap berhati-hati. Setiba di depan rumah, Meizi melihat ada sebuah mobil yang parkir. Namun ia belum kenal mobil siapa. Ia langsung saja masuk lewat pintu samping. Belum sempat ia bertemu dengan pemilik mobil. Akhirnya cerita bersambung. Terima kasih Anda tetap setia menonton video ini. Tonton terus video selanjutnya hanya di Rafflesia Channel, agar tidak terlewatkan video terupdate terbarunya. Jangan lupa di like, share dan subscribe.